Chapter 406 Aromance. Ye Fan akan mencoba menerobos pada malam yang diterangi cahaya bulan, yang menarik perhatian banyak kekuatan besar. Banyak pembudidaya yang memperhatikan, dan seluruh dunia berkumpul di kota dewa. Namun, pada saat yang sensitif ini, Ye Fan tidak menenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, dia melihat sekeliling untuk mencari kulit batu asal ilahi. Dia sudah menyingkirkan makam abadi dan altar pengorbanan darah. Melalui berbagai cara, dia mendapatkan beberapa dari bengkel batu di tanah suci. Semuanya ditinggalkan ketika dia memotong batu di masa lalu. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Anjing hitam besar itu curiga. Kemudian, seolah-olah dia teringat sesuatu, dia menatap Ye Fan dengan matanya yang besar dan berkata dengan kaget, kamu gila. Untuk apa kamu berteriak? Ye Fan memelototinya. Apakah kamu memiliki keinginan untuk mati? Bahkan jika Anda memiliki keterampilan asal yang luar biasa, Anda tidak dapat pergi ke tempat itu 2 kali. Banyak pembudidaya yang tak tertandingi hanya bisa menghela nafas, anjing hitam besar itu memperingatkan. Kamu tidak perlu khawatir kali ini. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masih muncul di antara bengkel batu dan mengumpulkan stone skins tanpa mengedipkan mata. Bisakah kamu membandingkan dengan Limu? Bisakah kamu membandingkan dengan Jiang Taixu? Dapatkah Anda membandingkannya dengan Gu Tiansu? Jika kamu memasuki Gunung Ungu lagi, kamu akan mati. Anjing hitam besar itu memperingatkan. Tebakanmu salah. Aku tidak akan mati sendiri. Jangan katakan apa-apa lagi. Ye Fan tidak ingin membuat orang lain khawatir. Kali ini, dia bersumpah untuk masuk ke 4 alam rahasia. Itu adalah angka astronomi, tapi dia masih tidak yakin. Apa yang akan terjadi jika dia berhasil? Apa yang akan terjadi jika dia gagal? Dia memikirkan segala macam kemungkinan. Ye Fan tidak ingin dihentikan. Dia harus masuk ke dalam 4 alam rahasia apapun yang terjadi. Jika dia berakhir di kolam transformasi naga, dia memutuskan untuk berjuang demi masa depannya sendiri. Jika dia tidak memasuki 4 alam rahasia, tubuh suci orang-orang dahulu akan menjadi biasa saja. Di tanah yang luas, ada banyak kultivator yang kuat, dan kultivator dari alam rahasia hanya bisa mengagumi orang lain. The Jade Lake Scientist muncul. Dia tinggi dan ramping, seperti sebelumnya. Kabut menutupi tubuhnya, seperti peri yang mengguncang salju, seperti teratai dewa yang dicelupkan ke dalam air, seperti dewi yang turun ke bumi. Dia menyerahkan sebuah kotak cendana kepada Ye Fan dan berkata, ini adalah hadiah dari Yao Qi untuk membantumu menerobos dengan sukses. Apa ini? Ye Fan bingung. 3 daun dari pohon teh kuno yang memahami jalan, kata saintes Danau Giok. Ye Fan terkejut. Setiap daun dari pohon kuno gunung abadi itu berbeda, mengandung pola dao yang hebat. Bahkan untuk sosok setingkat dewa suci, mereka adalah benda suci. Dia benar-benar terkejut. Sudah lumayan bagi pohon teh kuno pemahaman dao untuk memiliki 30 daun terbang keluar dari gunung abadi setiap tahun. Siapa yang tahu berapa banyak sosok setingkat dewa yang mengawasinya? Untuk padang gurun timur yang luas, itu sama sekali tidak cukup. 3 daun pohon teh pencerahan adalah hadiah yang bagus untuk Ye Fan, yang akan menerobos. Mata Ye Fan memancarkan 2 berkas cahaya ilahi. Saintes Danau Giok terkejut, mengira dia menggunakan mata penetrasi ilahi. Dia berteriak pelan dan mengulurkan tangannya, menggambar diagram dao di depannya. Di dalam kabut, wajahnya memerah dan dia sangat marah. Memikirkan pengalaman terakhir, dia memarahi, apa yang kamu lakukan? Peri, jangan salah paham. Saya tidak menggunakan indera ilahi asal surga. Saya hanya sedikit terkejut. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Di masa depan, saya pasti akan pergi dan berurusan dengan Raja Batu Danau Jade. Di dalam kotak cendana, ada 3 daun yang berbeda. Salah satunya berkedip-kedip dengan cahaya ungu dan berbentuk belah ketupat. Di atasnya, ada seekor naga kecil yang hidup dengan banyak pola dao. Daun kedua berwarna merah seperti darah dan berbentuk kipas. Di atasnya, ada sosok buram yang duduk di 9 langit. Energi hitam dan kuning berputar di sekeliling tubuhnya, dan pola-pola dao menutupi tubuhnya seperti awan. Daun terakhir berwarna putih seperti batu giok. Sangat jernih dan terlihat sangat aneh. Bentuknya bulat dengan diagram yin dan yang. Yang ekstrim memeluk yin, dan yin ekstrim memeluk yang. Selain itu, ada banyak bintang di atasnya, membuatnya terlihat seperti langit berbintang dengan pola alami. Ini adalah pertama kalinya Ye Fan melihat daun pohon teh kuno penembus jalan. Dia sangat terkejut. Dia tidak bisa membayangkan jenis pohon kuno seperti apa yang bisa menumbuhkan daun yang luar biasa. Air liur anjing hitam besar itu segera mulai menetes dari mulutnya.
Aku akan menyimpannya untukmu, katanya. Memberikannya padamu seperti melemparkan roti daging pada anjing. Go. Itu adalah hadiah besar lainnya. Ye Fan, kamu harus menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Tu Fei menepuk pundaknya, menggelengkan kepalanya. Kelompok orang tua ini sepandai hantu. Di dunia ini, tidak ada yang namanya antusiasme tanpa alasan. Ketika Tanah Suci mengejar Ye Fan, Tu Fei dan Li Heishui berdiri untuk membantunya. Para perompak selalu memperhatikan mereka. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu terlalu halus. Memikirkannya, itu penuh dengan skema dan skema. Jika Ye Fan memiliki tubuh suci, semuanya akan damai. Jika dia gagal, akan sulit untuk menjelaskan apa yang ada di benak para perompak. Tu Fei dan Li Heishui tidak menyembunyikan hal ini. Mereka telah mengisyaratkan kepada Xian bahwa jika pendahulu mereka memiliki pemikiran yang aneh, mereka akan menyuruhnya untuk segera melarikan diri. Dunia ini realistis dan hati orang-orang rumit. Namun, mereka tidak kekurangan persahabatan yang tulus. Tu Fei dan Li Heishui tidak memiliki rencana apapun. Karena mereka telah mengatakan yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan kesetiaan mereka. An Miaoyi mengundangmu. Tu Fei terkejut. Ada kurang dari 1 hari sebelum bulan purnama. Jika An Miaoyi ingin bertemu Ye Fan, dia bisa menebak bahwa dia ingin membangun hubungan yang baik dengannya. Li Heishui merenung sejenak dan kemudian berkata, tidak normal. Tidak normal. Kenapa tidak? Tanya Tu Fei. An Miaoyi berani. Saya khawatir dia ingin berjudi, kata Li Heishui. Apa yang ingin kamu katakan? Li Heishui berkata, lapisan gula pada kue tidak sebagus memberikan bantuan tepat waktu. Setelah Ye Fan mematahkan kutukannya, An Miaoyi datang untuk merekrutnya. Tidak ada yang istimewa. Tapi sebelum itu benar-benar berbeda. An Miaoyi. Tu Fei terkejut. Dia mungkin ingin mempertaruhkan dirinya sendiri. Jika dia merindukan tubuh suci, itu akan selamanya. Jika biara Miaoyu memiliki tradisi ini, itu jauh lebih baik daripada memilih putra suci. Saya tidak punya waktu untuk pergi, Ye Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tergerak. Namun, pada saat ini, An Miaoyi meminta seseorang untuk membawakannya sebuah kotak batu giok. Itu adalah hadiah besar baginya untuk menerobos. Daun lain dari pohon teh kuno yang memahami jalan. Di dalam kotak giok itu ada daun emas yang mempesona. Itu terlihat seperti terbuat dari emas murni, mengeluarkan aroma yang manis. Daun itu adalah lukisan gunung dan sungai, dihiasi dengan banyak pola alami. Seluruh ruangan dipenuhi dengan keharumannya. Li Heishui berteriak dengan aneh. Ye kecil, lebih baik aku membawa tubuhmu dan pergi ke sana untukmu. Pada malam hari, bulan dewa menggantung tinggi di langit. Cahaya peraknya bertaburan seperti asap. Seluruh daratan berkabut seolah-olah ditutupi oleh lapisan tipis kain kasa. Biara Miaoyu mengambang di langit. Danau di bawahnya sangat jernih, berkilauan seperti batu safir. Cahaya bulan di atasnya seperti air yang mengalir perlahan. Bangunan ini ditutupi oleh bulan yang indah, memberikan rona yang indah. Tampak misterius di langit malam. Ye Fan naik ke udara. Seseorang mengundangnya ke sebuah istana yang megah dan megah. Ada seorang wanita cantik yang berdiri di sana. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti dewa, seolah-olah dia adalah peri yang turun dari bulan perak, tidak tercemar oleh dunia fana. Miaoyi, apakah kamu sangat membenciku? Seorang Miaoyi tersenyum. Gaun seputih saljunya berkibar tertiup angin malam seolah-olah dia ingin menunggangi angin untuk pergi. Peri An terlalu menawan. Saya tidak berani datang ke sini. Aku takut aku akan menyinggung perasaanmu. Ye Fan tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Mata An Miaoyi berbinar-binar. Dia tersenyum tipis. Pembohong. Dia mengenakan gaun putih panjang yang terseret di tanah, menonjolkan tubuhnya yang anggun seperti pegunungan. Dia memiliki dada yang kencang, pinggang yang ramping, dan pantat yang bulat sempurna. Tidak ada satu pun kekurangan yang bisa terlihat, yang menggambarkan lengkungan yang sempurna. Namun, auranya mulia dan murni. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti peri. Wajahnya yang bagaikan batu giok tidak memiliki riasan apapun. Wajahnya seputih salju dan sebening kristal. Matanya seperti air musim gugur yang jernih. Hidung dan bibir ceri tampak seperti diukir oleh dewa. Kecantikannya sangat mencekik. Di dalam istana itu dihias dengan mewah. Awan dan kabut melayang-layang di sekelilingnya. Rasanya seperti memasuki istana surgawi, yang memberikan perasaan surrealis kepada orang-orang. Ini adalah kamar tidur yang bertatahkan mutiara dan batu giok. Barang-barang antik, kaligrafi, dan lukisan tergantung di dinding. Sebuah meja batu giok putih dihiasi dengan makanan lezat dan anggur yang harum.
Kamu akan menerobos besok. Apakah Anda yakin? An Miaoyi menuangkan anggur. Bibir merahnya seksi, dan giginya berkilau. Tangannya yang ramping memegang cangkir giok yang juga berkilau. Saya akan memasuki 4 ekstrim. Ye Fan tersenyum. Fisik orang suci yang sempurna belum muncul selama ratusan ribu tahun. Untuk bisa bersaing dengan kaisar kuno, betapa heroiknya itu. Benar-benar membuat orang merindukannya. An Miaoyi tersenyum manis. Saat ini, ada tubuh orang suci yang duduk di depanku. Saya ingin melihatnya dengan baik. Hari itu tidak akan lama lagi. Miaoyi sangat menantikannya. Rambut hitam Miaoyi berkibar tertiup angin. Matanya seperti air, dan bulu matanya sangat panjang. Kulitnya seputih salju dan tembus cahaya. Ada mutiara bulan yang terang di dahinya. Di bawah cahaya lampu gantung, dia terlihat mulia, cantik, dan cerdas. Terima kasih banyak kepada Dewi Miaoyi atas teh pencerahannya. Ye Fan mengangkat cangkirnya untuk bersulang. Miaoyi hanya berkontribusi sedikit. Saya harap saudara Ye dapat mematahkan kutukan dan terus berjuang untuk kejayaan bersama para kaisar. Senyum An Miaoyi sangat memukau. Bibir merahnya menjadi lebih cerah setelah disentuh oleh anggur. Malam semakin larut. Cahaya bulan bersinar melalui jendela kaca dan masuk ke dalam istana. Segalanya terasa seperti mimpi. An Miaoyi tidak bisa menangani anggur itu. Wajahnya memerah, dan matanya bergerak. Dia tampak lembut dan halus. Aku ingin fisik orang suci yang sempurna. Ye Fan juga sedikit mabuk. Dia menggoda, saya di sini. Apa yang kamu inginkan? Miaoyi ingin mengatakan bahwa aku ingin fisik orang suci yang sempurna. Di masa depan, itu akan melindungi saya. Saya juga akan menjadi kaisar yang hebat. Senyum seorang Miaoyi begitu menawan sehingga bahkan bulan yang cerah di langit kehilangan kemegahannya. Dia adalah salah satu wanita tercantik di wilayah Tandus Timur. Dia bahkan disebut sebagai wanita tercantik nomor 1 di wilayah Tandus Timur. Setelah meminum air kecantikan yang tak tertandingi itu, kulitnya menjadi merah muda dan bening. Dia memiliki pesona yang tak tertahankan. Di tengah malam, mereka minum terlalu banyak anggur. Gelas-gelas anggur itu jatuh ke tanah dan perlahan-lahan menjadi tersangkut. Hehe, An Miaoyi tertawa dengan manis. Tawanya senyaman lonceng perak, menggetarkan hati orang-orang. Ye Fan memeluk tubuh lembutnya. Dia memegang teko anggur perak dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Kemudian, dia menuangkan anggur ke bibir merah seksi An Miaoyi. Semuanya sangat alami. Ye Fan bukanlah seorang sarjana kuno. Dia tidak pendiam sama sekali. Dia tidak takut dengan duri mawar dan memutuskan untuk memakan lapisan gula. Tidak jauh dari situ ada tempat tidur giok putih dengan tirai kasa merah muda. Hal ini memberikan perasaan yang aneh bagi orang-orang. Keduanya berguling ke tempat tidur merah muda dan ambigu. Tidak lama kemudian, tubuh seputih salju muncul. Kulitnya lembut dan indah, berkilau dan tembus cahaya. Warnanya merah muda dan berkilau. Dia cantik dan bisa disebut sebagai godaan yang tak tertandingi. Hati Ye Fan bergetar. Dia meletakkan tirai kasa merah muda. Sulit baginya untuk menolak godaan yang tak tertandingi ini. Embusan angin menyapu dan memadamkan lilin. Hanya cahaya bulan yang berair yang memercik. Samar-samar terlihat panas di atas ranjang batu giok. Mereka berdua terjerat satu sama lain. Ini adalah malam tanpa tidur, malam yang penuh dengan delirium dan delirium. Chapter 407 Bulan Purnama menembus. Cahaya bulan turun seperti air, samar dan kabur, damai dan tenang. Istana kekaisaran telah lama menjadi sunyi. Di atas ranjang yang diukir dari batu giok putih, An Miaoyi membuka matanya. Tubuhnya yang seperti batu giok terlihat, berkilau dan tembus cahaya. Rambutnya acak-acakan, dan dia terlihat lembut dan tak berdaya. Kamu harus pergi. Dia mengulurkan tangan yang lembut seputih salju dan dengan malas membangunkan orang di sampingnya. Ye Fan sangat tenang, tetapi ada ombak di hatinya. Namun, dia masih tersenyum, giginya yang putih bersinar cemerlang. Kenapa kamu terburu-buru mengusirku? Jika orang-orang mengetahui bahwa Anda tinggal di biara Miaoyu, apakah klan Feng akan mengizinkannya? Mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagi Anda. Queen Phoenix bukanlah wanita biasa, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Suara An Miaoyi sangat tenang dan menyenangkan, tetapi tenang. Kecantikannya hampir halus, murni dan dunia lain, seperti peri yang turun ke dunia fana. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok, dan tubuhnya seputih salju dan halus, memancarkan bintik-bintik kecemerlangan. Klan Feng belum bertunangan denganku. Jika saya gagal menerobos, mereka akan meninggalkan saya seperti sepatu tua. Ye Fan menertawakan dirinya sendiri. An Miaoyi dengan lembut memijat pelipisnya dan berkata, saya yakin Anda bisa berhasil,
dan di masa depan, Anda akan memunculkan kembali keanggunan tertinggi dari fisik suci. Urusan dunia sulit diprediksi. Saat ini, semua orang sedang memperhatikan, banyak orang yang menunggu, mata mereka tertuju padaku. Namun, ada kemungkinan besar saya akan gagal. Ye Fan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jika saya berakhir dengan suasana hati yang suram, saya bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka yang mencoba mengikat saya, berteman dengan saya, dan mengundang saya ke jamuan makan. Saya pikir semua perasaan manusia akan diperlakukan dengan dingin. Ye Fan mencubit seikat rambut hitamnya yang berkilau dan memutar-mutarnya di jarinya. Kamu benar-benar tidak percaya diri. An Miaoyi menatapnya dengan tenang, matanya yang indah sedalam langit berbintang. Penampilannya sangat cantik. Aku mungkin tidak bisa memasuki 4 alam rahasia ekstrim hanya dengan sumbernya. Ye Fan berkata dengan tenang, lalu berbalik untuk menatapnya dan berkata sambil tersenyum, jika aku gagal, apa yang akan kamu lakukan? Ayo pergi, anak kecil. Jangan terlalu banyak berpikir. Sudah waktunya kamu pergi. An Miaoyi tidak menjawab. Tubuhnya yang memikat berkilau saat dia dengan ringan mendorong Ye Fan. Kenapa aku merasa seperti sebaliknya? Kamu sangat riang, terus-menerus mengejarku. Kamu sama sekali tidak peduli. Ye Fan tertawa. Kamu pernah memilikinya, jadi mengapa peduli jika itu bertahan selamanya? Kamu cukup berpikiran terbuka. Ye Fan mengusap-usap rambutnya. Jangan berpikir bahwa itu akan mudah. Pada saat itu, Anda mungkin menjadi musuh seluruh dunia. An Miaoyi terkekeh. Begitu serius. Ye Fan tercengang. Kemudian, dia menatap serius wajah yang menakjubkan ini dan berkata, bagaimana jika saya benar-benar gagal menerobos? Mata An Miaoyi bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan jatuh ke dalam kebobrokan di dunia fana sampai hari saya menjadi Kaisar Agung. Setelah itu, saya akan membantai semua orang yang berhubungan dengan saya dan membersihkan hidup saya dari kehormatan dan aib. Kamu tidak perlu melakukan itu, kan? Ye Fan menatapnya dengan tatapan kosong. An Miaoyi terkekeh. Dia membelai pipinya dan berkata, jadi, anak kecil, untuk Miaoyi, kamu harus berhasil menerobos. Kamu tidak ingin aku jatuh ke dalam kebobrokan di dunia fana, kan? Kalau begitu kamu harus percaya padaku. Jika saya tidak berhasil pada malam bulan purnama, masih ada kesempatan. Ye Fan menunjukkan. An Miaoyi menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah buram dan bibir merahnya yang seksi terlihat cerah. Dia mengangkat jari dan meletakkannya di bibirnya. Dia tidak membiarkannya melanjutkan dan berkata, masa muda cepat berlalu, kecantikan cepat berlalu. Miaoyi benar-benar tidak sabar menunggu. Kemudian, rambutnya yang halus jatuh di wajah Ye Fan. Dia menunduk untuk menatapnya dan tersenyum manis, pria kecil, kamu hanya bisa sukses. Kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Jika tidak, Miaoyi akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Jika aku gagal, kamu akan membunuhku. Ye Fan melingkarkan lengannya di pinggangnya yang lembut dan halus dan menatapnya dengan tatapan kosong. Ya, sebaiknya kamu tidak mengecewakan Miaoyi. Senyumnya sangat manis. Tubuhnya berkilau di bawah sinar bulan, setiap lekuk tubuhnya sempurna dan tanpa celah. Kalau begitu, biarkan aku membunuhmu dulu. Ye Fan menariknya ke dalam pelukannya. Kemudian, dia membalikkan badannya dan menutupi tubuh tanpa celah yang seputih gading ini. Anak kecil, bangunlah. Kamu harus pergi. An Miaoyi mendorongnya pergi. Di atas ranjang giok putih, pesona dan kelembutan tak berujung terdengar. Saat fajar, Ye Fan pergi. Dia berjalan di jalan-jalan kuno kota ilahi dan merenung dengan hati-hati. Setelah mempertimbangkan segala macam kemungkinan, dia menatap ke cakrawala yang jauh. Ye Fan tidak kembali ke kediamannya. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di sekitar kota ilahi. Hanya ketika Raja Ilahi memanggilnya pada siang hari, dia kembali. Menjadi pusat perhatian dunia adalah bencana dan bukan berkah bagimu. Raja Ilahi memperingatkannya saat mereka bertemu. Ye Fan terkejut dan mengangguk. Dia sudah memikirkan semua jenis hubungan yang kuat. Dia selalu khawatir jika dia menarik perhatian dunia, itu akan menjadi bencana besar. Banyak orang tidak ingin tubuh orang suci yang lengkap muncul di dunia. Jika ada tanda-tanda, maka membunuhnya dalam buayan adalah pilihan terbaik. Hari di mana dia berhasil menerobos mungkin adalah hari kematiannya. Bahkan jika Raja Ilahi sangat kuat, dia tidak akan bisa melindunginya selama sisa hidupnya. Raja Ilahi, apakah Anda punya saran? Ye Fan bertanya. Sekarang, dunia tahu bahwa Anda memiliki fisik yang suci. Anda bisa menundanya untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak bisa menundanya selama sisa hidup Anda.
Malam ini, bulan purnama. Aku akan menggunakan tungku suci alam semesta abadi untuk melindungimu. Raja Ilahi mengerutkan kening. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, tidak ada cara untuk menghindarinya. Jika dia tidak menerobos hari ini, dia tidak akan bisa mengubah apapun. Menjadi musuh seluruh dunia, apakah ini takdir melangkah ke jalan seorang kaisar besar? Raja Ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menatap Yevan dan berkata, kecuali jika Anda gagal menerobos kali ini, tidak akan ada kedamaian di dunia ini. Ketika matahari merah terbenam di barat, seluruh kota ilahi tampak agak menyesakkan. Terlalu banyak ahli dari dataran tengah dan padang gurun timur yang datang. Mereka semua dengan tenang menunggu bulan purnama terbit. Taois naga merah telah kembali. Banyak orang terkejut. Berita itu segera menyebar. Orang-orang menemukan bahwa Raja Merak yang terkenal dan bandit terbesar keempat di wilayah utara, Raja Naga Banjir Hijau, juga bersamanya. 3 ahli puncak memasuki kota dan berkumpul untuk mengirimkan 700.000 kilogram sumber ke Yevan. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan sangat menjaga Yevan. Saat senja, Tuan Muda dari Istana Iblis Langit, Yao Yuekong, mengirimkan 50.000 kilogram sumber kepada Yevan. Tidak lama kemudian, pangeran dari Grensia, Xia Yiming, juga muncul dan mengirimkan 50.000 kilogram sumber. Malam pun tiba, dan dunia perlahan-lahan menjadi gelap. Bulan suci muncul. Itu belum terlalu terang, tetapi memancarkan cahaya yang lembut. Suasana di kota ilahi sangat menyesakkan, membuat orang merasa seperti akan mati lemas. Suasana di sana sangat hening. Ketika malam tiba, seluruh kota yang sangat besar itu segera menjadi sunyi. Dunia ini seakan-akan kehilangan semua suara. Tidak ada gerakan sama sekali. Rasanya seperti kota mati. Tidak ada kehidupan, dan tidak ada percakapan yang terdengar. Itu sangat sunyi. Semua pembudidaya sedang menunggu. Di sekitar kolam transformasi naga, ada masa hitam pekat orang di mana-mana. Orang tidak bisa melihat ujungnya. Langit dipenuhi dengan sosok-sosok. Posisi yang paling menguntungkan ditinggalkan untuk karakter utama. Tidak ada yang berani bertarung untuk mereka. Waktu mengalir. Bulan dewa menggantung tinggi di langit seperti cakram ilahi, menerangi seluruh kota kuno. Seolah-olah ada gelombang kabut putih yang naik. Dia di sini, dia di sini. Tidak diketahui siapa yang berteriak kaget. Semua orang melihat ke arah yang sama. Yevan tiba di bulan. Pada malam ini, dia berpakaian putih, elegan dan halus. Langkahnya tenang saat dia berjalan di kehampaan. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin malam, dan matanya sejernih mata air. Dia seperti makhluk abadi yang turun ke dunia. Diselimuti cahaya bulan, dia mendarat di depan kolam transformasi naga. Apakah ini tubuh suci dari orang-orang dahulu? Itu adalah seorang pria muda. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Selain fisiknya, jika dia bisa memasuki 4 alam rahasia tertinggi pada usia ini, dia akan dianggap berbakat. Pemuda yang begitu lembut. Tubuh fisiknya sebanding dengan tubuh naga. Itu tidak terlihat seperti itu bagiku. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat Yevan. Mereka penasaran dengan tubuh suci orang-orang dahulu, dan mereka semua berdiskusi dengan suara pelan. Suasana yang menyesakkan di kota dewa akhirnya mereda. Itu tidak lagi menyesakkan. Akhirnya, orang-orang mulai berbicara. Semua jenis suara bisa terdengar, dan tidak lagi sunyi senyap. Di mana Raja Ilahi? Mengapa dia tidak muncul? Raja Ilahi yang tak tertandingi tidak muncul, dan mereka tidak dapat melihat sikapnya yang tertinggi. Banyak pembudidaya terkejut dan melihat sekeliling. Di depan kolam transformasi naga, Yevan berdiri sendirian. Pakaian putihnya berkibar seolah-olah dia akan naik ke surga. Di bawah sinar bulan, dia tampak seperti dunia lain. Di kolam transformasi naga, sumber dewa dan sumber varian bersinar terang. Seolah-olah kolam itu akan berubah menjadi kolam surgawi. Ki spiritual begitu kental sehingga hampir berubah menjadi cairan. Jika kolam itu tidak disegel sejak lama, cahaya ilahi di sini akan menembus langit, dan bintang-bintang serta bulan akan kehilangan warnanya. Tiba-tiba, 3 sosok berjalan maju dan mengelilingi kolam transformasi naga. Raja Merak yang lembut, Raja Ular Hijau yang kekar, dan Guru Naga Merah yang bersemangat berdiri di 3 arah yang berbeda. Mereka jelas ada di sana untuk melindungi Yevan. Kemudian, orang-orang dari klan angin muncul. 4 tetua mengelilingi kolam surgawi untuk melindunginya. Yevan mengangkat kepalanya untuk melihat bulan dewa. Wajahnya yang lembut sangat tenang. Kemudian, dia melihat sekilas ke semua orang. Dia tahu bahwa orang-orang ini datang dari seluruh dunia dan memperhatikan setiap gerakannya.
Dia melihat anak suci Al-Qaid diselimuti cahaya suci, Raja Peng kecil yang sombong, dan Xia Jiuyu yang sombong. Orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi musuh alami. Sebelum memasuki 4 alam rahasia ekstrim, dia sudah meramalkan masa depan. Dia melihat pemandangan berbagai raja bangkit dan bertarung tanpa henti. Yaoxi yang sangat cantik, fisik raja ilahi dari klan Ji, embrio Dao bawaan dari istana Valet. Sosok dan wajah para orang suci semuanya menyaksikan dalam diam. Kemudian, tatapan Ye Fan mendarat pada An Miaoyi yang tak tertandingi. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan pakaiannya seputih salju. Dia memiliki sosok seperti peri dan tubuh seperti batu giok. Matanya seperti air musim gugur yang jernih saat dia menatapnya dengan tenang. Ye Fan melihat sekilas ke arah semua orang dan kemudian menarik kembali pandangannya. Dengan desingan, dia melambaikan lengan bajunya dan setumpuk blok sumber ilahi jatuh. Di kejauhan, semua orang berteriak terkejut. Fisik suci juga memiliki begitu banyak blok sumber ilahi. Ini mengejutkan orang-orang di dataran tengah. Hanya orang-orang di kota ilahi yang tahu bahwa teknik asal Ye Fan sangat mengejutkan dan dia telah memperoleh banyak hal. Secara khusus, taruhan yang mengejutkan dengan klan teknik asal telah memberinya sejumlah besar blok sumber ilahi. Setelah semua blok sumber ilahi dilemparkan ke dalam kolam transformasi naga, Ye Fan melangkah masuk dan akan memulai terobosannya. Teriakan Phoenix mengguncang langit. Pada saat yang sama, 9 singa ilahi emas melonjak ke langit dan menarik kereta kuno. Kereta itu meluncur melintasi langit dan bergemuruh seolah-olah ribuan kuda berlari kencang. Para orang suci dari tanah gersang timur muncul satu demi satu. Mereka mengendarai kereta dan secara pribadi turun untuk menyaksikan Sein Fisik menerobos. Mengaum. Teriakan naga bergema di antara langit dan bumi. Sosok hebat lainnya muncul. 9 naga azure melesat melintasi langit seperti pegunungan saat mereka tiba dalam sekejap. Seorang tetua muncul di langit. Dia mengenakan jubah naga dan memiliki mahkota naga di kepalanya. Cahaya bersinar sejauh puluhan ribu meter dan dia sangat agung. Seolah-olah seorang kaisar langit telah turun ke dunia. Kepala naga leluhur sejati muncul di mahkotanya. Mungkinkah Kaisar Xia yang agung datang secara pribadi? Banyak orang terkejut. Mereka tidak tahu apakah ini adalah kaisar dataran tengah yang tak tertandingi. Di arah lain, riak yang menakutkan menyebar satu demi satu. Para ahli top dari 4 kerajaan abadi dataran tengah muncul satu demi satu untuk menyaksikan upacara tersebut. Kemudian, lebih banyak orang muncul. Orang-orang dari 100 sekte di Central Plains tiba dan berbaris di langit. Setiap orang dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan membuat orang gemetar tak terkendali. Hong. Pada saat ini, segel kolam transformasi naga dibuka. Cahaya ilahi menghamburkan awan dan menembus langit. Dunia berkobar begitu dahsyat sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Kolam transformasi naga seperti tanah spiritual yang tak tertandingi sejak awal dunia. Puluhan ribu berkas cahaya ilahi dan ribuan cahaya keberuntungan bersinar. Berwarna-warni dan penuh warna, sangat sakral. Ye Fan duduk di kolam dewa. Esensi Qi mendidih di sekujur tubuhnya, dan Qi darahnya melesat ke langit. Itu berubah menjadi pilar Qi berbentuk naga yang menembus langit malam seperti pedang yang tak tertandingi. Semua orang terkejut. Apakah ini tubuh suci orang-orang dahulu? Dia hanya berada di alam rahasia istana suci Zi, namun daging dan darahnya sudah begitu kuat. Seolah-olah seekor naga sungguhan telah bangkit. Semua ekspresi orang suci dan wanita berubah. Jika orang seperti itu berhasil menerobos, dia akan menjadi musuh yang sangat menakutkan. Dengan seluruh dunia sebagai musuhnya, Ye Fan merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya mengalir ke arahnya. Chapter 408 Penglihatan Ekaristi. Bulan menyinari bumi yang besar, menyebarkan kemegahan peraknya di mana-mana. Apakah kolam transformasi naga adalah tempat di mana para pembudidaya dunia memusatkan perhatian mereka? Apakah itu tempat di mana seseorang keluar dari kepompong mereka dan berubah menjadi kupu-kupu, atau apakah itu tempat di mana tubuh dewa jatuh dan menumpahkan darah? Semua orang menahan napas saat mereka menyaksikan dengan gugup. Dong. Di dalam kolam surgawi, cahaya ilahi mengalir ke langit, menciptakan pemandangan yang mempesona. Mata semua orang tersengat dan air mata mengalir tak terkendali. Ini adalah cahaya yang dipancarkan oleh lautan energi esensi. Kolam transformasi naga tidak besar, hanya berukuran beberapa zang. Airnya manis dan putih seperti susu, berkilau dan harum. Legenda mengatakan bahwa naga sejati naik ke langit. Pada saat ini, setelah segelnya dibuka, seolah-olah jutaan gunung berapi meletus pada saat yang bersamaan. Energi esensi surgawi menembus langit seperti naga yang membumbung tinggi ke langit.
Ini adalah pemandangan yang mengguncang dunia. Naga menembus langit dan bumi, cemerlang dan gemilang, menerangi seluruh kota kuno, menjadi cahaya abadi antara langit dan bumi. Jubah putih Ye Fan tampak seperti dunia lain saat dia bermeditasi di dalam kolam transformasi naga. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, kulitnya berkilau. Dia seperti seorang dewa, damai dan tenang saat dia menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuhnya. Energi darahnya seperti naga sejati. Tusukan demi tusukan mengalir keluar dari tubuhnya, melonjak dengan keras seperti air pasang. Di bagian atas kepalanya, energi darah berbentuk naga yang paling tebal menghubungkan langit dan bumi, mengalir ke langit. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, tidak berani mempercayai apa yang sedang terjadi. Seberapa kuatkah tubuh fisiknya? Apakah ini kekuatan ilahi tertinggi dari tubuh ilahi? Ini jelas merupakan pelepasan potensinya. Jika dilepaskan, hanya tubuh fisik ini saja sudah cukup untuk menekan semua ahli. Adegan ini mengejutkan dunia, menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Weng, Ye Fan mengeluarkan kuali energi semua kehidupan. Itu melayang di atas kepalanya, melepaskan puluhan ribu untaian energi kuning misterius yang turun satu demi satu, menekan kolam transformasi naga. Namun, cahaya ilahi yang mengalir ke langit tidak banyak melemah, karena energi spiritualnya terlalu padat. Jika dia dengan paksa menekannya, itu mungkin menyebabkan kolam transformasi naga runtuh. Kuali itu sederhana dan alami, seolah-olah itu adalah pembawa yang memberi makan Dao yang hebat. Itu memiliki aura yang luas dan jauh, rumah Dao, tempat di mana hukum alam lahir. His. Di kejauhan, semua orang menghirup udara dingin. Asal-usul Myriad Ki telah menarik perhatian semua orang. Ini adalah benda suci eksklusif para kaisar kuno. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang telah mendapatkannya. Bahkan kaisar agung di masa lalu tidak dapat menemukannya. Beberapa orang tidak punya pilihan selain menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memurnikan senjata suci, jadi bisa dibayangkan betapa berharganya benda itu. Semua orang tergoda. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Ye Fan memiliki relik kaisar agung, ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihatnya. Jika bukan karena perlindungan Raja Ilahi yang tak tertandingi, pertempuran yang mengguncang dunia pasti sudah pecah. Sekali kuali ini muncul, itu pasti akan menyebabkan kekacauan besar. Kemungkinan besar darah akan mengalir seperti sungai, mayat-mayat akan membentuk gunung, dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ding! Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar, seperti auman naga, datang dari cakrawala. Seseorang duduk di atas awan dan memainkan kecapi, menghasilkan suara yang misterius dan indah. Pada awalnya, suara itu seperti angin sepoi-sepoi dan gerimis, kemudian seperti gunung yang tinggi dan air yang mengalir, dan akhirnya, suara itu seperti pasukan yang besar. Energi pembunuh meluap ke langit seperti air bah, melonjak dan menderu saat bergegas, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya saat bergegas menuju Ye Fan. Meskipun ada Raja Ilahi yang tak tertandingi yang melindunginya, masih ada orang yang mengambil tindakan, ingin membunuh Ye Fan pada tahap awal, tidak ingin dia mematahkan kutukan dan benar-benar menjadi dewasa. Angin astral menyapu. Awan keemasan terbang seperti genangan air yang luas, menutupi bintang dan bulan, memenuhi langit malam dengan cahaya yang gemerlap. Ini adalah peng surgawi emas yang tampak seperti terbuat dari emas. Itu menyilaukan dan menyilaukan, melebarkan sayapnya dan meretas ke bawah. Kekuatannya mengintimidasi, membuat semua orang menggigil ketakutan. Duo. Taois naga merah menatap ke langit, jubah kunonya berkibar-kibar. Matanya seperti kolam yang dalam. Dengan teriakan ringan, langit dan bumi bergetar, seolah-olah dunia ini akan terbalik. Hong! Peng surgawi emas yang menukik ke bawah hancur berkeping-keping, hancur dalam kehampaan. Semua orang diliputi keterkejutan. Taois naga merah benar-benar bisa dianggap sebagai iblis yang tak tertandingi, kuat sampai tingkat yang mengejutkan. Hanya sebuah teriakan ringan yang mengandung kekuatan ilahi. Ding! Ini jelas mempermalukan Daois naga merah, bertentangan dengan namanya. Suara kecapi berubah menjadi naga darah, sama saja memintanya untuk bunuh diri. Daois naga merah mengeluarkan dengusan dingin. Dia mengulurkan tangannya yang besar, melenyapkan naga besar berwarna darah itu. Kemudian, tangannya terulur seperti pegunungan, mencengkeram ke arah cakrawala. Banyak pembudidaya merasakan darah mereka menjadi dingin. Keterampilan Taois naga merah dekat dengan Dao, memperlakukan langit dan bumi seperti kotak bersulam di telapak tangannya, dengan santai meraihnya. Zeng zeng zeng. Niat membunuh mengalir ke langit, suara kecapi menghamburkan awan. Naga sejati, Peng surgawi, Kilin, Divine Phoenix,
dan semua jenis roh abadi legendaris seperti dewa, benar-benar mengambil bentuk, melemparkan diri mereka dengan mematikan. Hong. Namun, di bawah tangan besar Taois Naga Merah, semua ini dihancurkan menjadi bubuk, tidak bisa menghentikannya sedikit pun. Tangan besar Daois Naga Merah mencapai cakrawala, meraih sosok yang memainkan kecapi. Dia kemudian menghapusnya menjadi ketiadaan, mengubahnya menjadi abu yang beterbangan. Boneka roh primordial, bukan tubuh yang sebenarnya. Banyak tokoh generasi yang lebih tua tercengang. Ini jelas merupakan serangan menyelidik yang diluncurkan oleh seorang praktisi kuat terkemuka. Malam ini tidak akan damai, dan pasti akan ada rencana cadangan. Di kolam transformasi naga, Ye Fan memejamkan mata dan tidak bergerak. Hal-hal yang terjadi di dunia luar tidak dapat mengganggu kondisi pikirannya. Dia seperti sumur kuno tanpa riak, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Dia duduk bersila seperti patung dewa. Benih bodi yang dibawanya dari Mars kuno mengalir mengikuti irama Dao. Dia memegangnya di telapak tangan kirinya, memanfaatkan Dao Agung Langit dan Bumi, mengumpulkan esensi dari kolam transformasi naga untuk membersihkan tubuh jasmani. Cahaya ilahi yang mengalir ke langit mengelilinginya, dan setiap inci dari kulitnya memiliki ki spiritual yang mengalir. Ini bukanlah esensi biasa, tetapi esensi yang berasal dari dewa. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan kecemerlangan yang dibentuk oleh asal mula ilahi terus mengalir masuk dan keluar. Jeroan dan tulang-tulangnya semuanya diwarnai dengan lapisan cahaya yang menyilaukan. Dia telah mengembangkan kelima harta ilahi yang agung, jadi dia tidak perlu berkultivasi dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Wosh! Teratai hijau muncul di samping Ye Fan. Itu hanya memiliki 3 daun, dan mengandung arti sebenarnya dari Dao Agung. Dao melahirkan 1, 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan 3 melahirkan segala sesuatu. Ketiga daun itu bergoyang dengan lembut, dan kabut yang kacau menjadi kabur, menutupi Ye Fan. Pada saat yang sama, teknik misterius Dao Cannon di laut reinkarnasi secara otomatis bersirkulasi seperti sungai yang kembali ke laut, seolah-olah semua hal hidup kembali. Semua orang tercengang, dan bahkan berbagai guru suci pun terharu. Teratai hijau yang tumbuh dalam tubuh seseorang jelas merupakan bagian dari visi masa depan dari tubuh suci. Dia mungkin akan memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan. Pada saat yang sama, 5 harta karun ilahi besar Ye Fan berdering serempak, dan suara surgawi Dao Agung bergema di langit dan bumi seperti lonceng besar. Orang-orang tidak dapat memahami maknanya, tetapi mereka dapat merasakan suara ilahi yang sangat besar bergema. Suara itu seperti genderang petang dan lonceng pagi, begitu keras sehingga orang tuli pun dapat mendengarnya. Hal itu membuat orang waspada dan tercerahkan. Dia menggenggam sebuah kitab suci kuno. Banyak ahli yang tercengang. Mereka tidak pernah tahu tentang metode kultivasi Ye Fan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa dia pasti memahami sebuah kitab suci tertinggi. Jika tidak, tidak akan ada suara yang begitu indah yang terdengar. Namun, bahkan jika seseorang mempelajari kitab suci kuno, tidak banyak yang bisa melakukan ini. Suara langit dan bumi akan bergema ketika mereka sedang menyendiri. Hal ini sangat jarang terjadi, tetapi mereka yang memiliki penglihatan seperti ini, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, mereka akan menjadi ahli yang tak tertandingi. Ekspresi semua orang berubah, terutama generasi muda. Ini akan menjadi musuh besar mereka di masa depan. Penguasa bijak besar Tanah Terbuang Timur, 4 istana kekaisaran besar yang tak lekang oleh waktu di prefektur tengah, serta orang-orang dari 100 sekte semuanya tergerak. Mereka mengerti bahwa meskipun Ye Fan tidak memiliki fisik yang sakral, jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi sosok tingkat master kultus. Hong, niat membunuh melonjak seperti lautan, tiba dalam sekejap. Puluhan ribu cahaya pedang menembus langit dan bumi, muncul di depan kolam transformasi naga. Ahli lain yang tak tertandingi melepaskan serangan fatal. Kali ini, niat membunuh meluap ke langit. Ada orang-orang yang mengambil tindakan dari segala arah, dan bahkan kota dewa bergetar. Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang. Raja Merak mengeluarkan teriakan keras. Dia membuka mulutnya dan meludahkan jejak yang berharga. Kabut yang kacau menyelimuti udara. Dia menyapu ke segala arah, dan sebuah jejak hitam besar menembus langit dan bumi. Paca, paca. Jejak berharga yang kacau itu diperoleh dari kamar Kaisar Agung kuno, harta karun langka di bawah langit. Terlepas dari senjata Dao yang ekstrim, tidak ada banyak pisau tajam yang bisa membelahnya. Itu bisa dianggap sebagai benda suci. Raja Merak beraksi dengan kuat, menghancurkan semua boneka, mengintimidasi beberapa orang. Namun, tepat pada saat ini, aura menakutkan yang tak terlukiskan menyelimuti udara, menutupi langit dan bumi.
Itu membuat semua orang menggigil dalam hati. Formasi pembunuh kaisar yang hebat. Taois naga merah terkejut. Ekspresi keempat tetua klan angin juga berubah, semuanya menggigil. Mereka merasa bahwa situasinya tidak meyakinkan. Seseorang benar-benar menggunakan pola formasi kaisar agung pada saat ini, dan itu bahkan merupakan pola dewa pembunuh yang menakutkan. Mereka jelas ingin melakukan pemusnahan. Kaisar Agung kuno meninggalkan pola formasi yang sangat sedikit, dan tidak banyak orang yang dapat sepenuhnya memahaminya. Paling-paling, mereka hanya bisa membuat sebuah sudut, tapi tetap saja sangat mengejutkan. Kekuatan destruktifnya tak terbayangkan hebatnya. Demi membunuh fisik orang suci, bahkan formasi pembunuhan Kaisar Agung pun muncul. Itu benar-benar membuat hati orang-orang melonjak. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya tekad orang yang berada dalam kegelapan itu. Swoosh! Sesosok manusia melintas di langit. Seorang Raja Dewa yang luar biasa muncul. Pakaian putihnya berkibar saat dia mengaktifkan tungku ilahi api Li. Itu menekan semua arah dan menghancurkan pola formasi Kaisar Agung kuno. Hong! Niat membunuh yang luar biasa bergegas keluar untuk melawan Li Flame Divine Furnace. Kekuatan formasi pembunuhan itu tak terbatas. Ini. Semua orang tercengang. Pemahaman orang ini tentang pola Dao terlalu menakutkan. Seberapa banyak formasi Kaisar Agung kuno yang dia buat. Itu jelas sangat menakutkan, dan itu tidak sesederhana hanya sebuah sudut. Jenis niat membunuh yang mengejutkan dunia ini dapat bersaing dengan Raja Dewa, dan itu menghalangi jalannya ke depan. Ada beberapa orang yang merasakan ketakutan yang sangat menahan terhadap fisik orang suci yang sempurna dan tidak ingin dia tumbuh. Terhadap hal ini, Ye Fan masih tenang dan tidak tergerak. Dia memejamkan mata dan mencoba menerobos. Dia menempelkan daun merah di antara alisnya, dan daun itu beredar dengan pesona ilahi dari Dao yang agung. Itu adalah daun dari pohon teh kuno pemahaman Dao. Banyak pembudidaya berteriak karena khawatir. Di atas daun yang berkilauan, sesosok tubuh duduk tinggi di 9 langit. Awan dan kabut meringkuk di sekelilingnya saat dia mengabaikan orang-orang biasa. Banyak pola Dao yang menyelimutinya, dan itu sangat misterius. Dengan kilatan cahaya, Ye Fan duduk bersila di kehampaan. Sosoknya hampir persis sama dengan daun. Kabut kekacauan primal berkabut, dan seolah-olah dia menghadap ke orang biasa. Pada saat ini, penampilannya berwibawa seperti Raja Abadi yang abadi. Hal itu membuat orang ingin bersujud menyembah. Dia mencubit daun itu lagi, dan daun teh pemahaman Dao yang lain muncul. Dia menempelkannya di atas kepalanya. Pada daun seperti giok putih domba ini, sebuah diagram yin yang berkedip-kedip. Ini adalah bentuk nyata dari Tao yang agung. Muncul dan berputar di atas kepalanya. Ye Fan menjadi samar-samar terlihat, dan pada saat yang sama, dia menjadi lebih ilahi dan tidak dapat diganggu-gugat. Seolah-olah dia ada bersama dunia dan tidak akan pernah mati. Swoosh! Daun ketiga muncul, dan dia menempelkannya ke hatinya. Cahaya ungu berkedip-kedip, dan seekor naga sejati terbentuk di atasnya dan memasuki tubuhnya. Dalam sekejap, energi darahnya mengalir ke langit. Energi drakonik mengelilingi tubuhnya, dan dia diselimuti oleh kekuatan ilahi yang tak terbatas. Esensi sumber ilahi yang tak terbatas berkumpul di tubuhnya, dan dia menjalani pembaptisan yang mirip dengan pengorbanan suci. Cahaya ilahi bagaikan air pasang, membasahi setiap inci tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar cemerlang seperti kaca 7 warna, tanpa sedikit pun kenajisan. Pada saat yang sama, suara ilahi dari Dao Agung dalam tubuhnya menjadi semakin besar. Dia hanya akan mencetak dirinya sendiri di dalam kehampaan dan mengembun menjadi tubuh yang abadi dengan seluruh langit dan bumi. Weng! Daun keempat bergetar sedikit, dan cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Gunung dan sungai samar-samar muncul di atasnya, dan dalam sekejap, sebuah dunia kecil menyelimutinya. Ye Fan berdiri dengan anggun tanpa bergerak. Cahaya ilahi yang menguntungkan mengelilingi tubuhnya, dan dia seperti dewa bawaan yang membelah langit dan bumi. Dia memasuki dunianya sendiri dan menerima pemujaan dari semua makhluk hidup. Semua orang tertegun. Penampakan ini terlalu mengejutkan. Bahkan Dao Comprehension Tea tidak bisa melakukan ini. Ini adalah penglihatannya sendiri yang secara bertahap muncul. Astaga, sebuah penglihatan. Fisik ilahi akan memasuki 4 alam rahasia. Itu benar. Hanya setelah memasuki 4 alam rahasia, tubuh ilahi akan memiliki penglihatan. Sekarang, seluruh dunia gempar. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan benar-benar berhasil. Chapter 409 terlahir kembali. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Pikiran semua orang kacau. Sebuah dunia kecil muncul. Itu begitu nyata sehingga mengejutkan semua orang.
Selama ratusan ribu tahun, fisik orang suci tidak dapat memasuki 4 alam mistik yang ekstrim. Tapi sekarang, sebuah fenomena telah muncul. Apakah kutukan ini akan dipatahkan? Seluruh dunia gempar. Banyak kultivator mendidih dengan kegembiraan. Semua orang memperhatikan dengan seksama karena sangat mungkin mereka akan menyaksikan kebangkitan seseorang yang sebanding dengan kaisar kuno di masa depan. Anak-anak suci dan wanita suci mengungkapkan ekspresi aneh. Semua orang menonton dalam diam. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Peng kecil bermandikan cahaya keemasan. Dia tinggi dan lurus seperti dewa iblis. Dia mencibir lagi dan lagi saat semangat juangnya melonjak. Tombak hitam besar yang sunyi muncul di belakangnya. Xia Zheoyu memiliki bibir merah, gigi putih, dan mata yang cerah. Dia sangat cantik. Meskipun dia baru berusia 13 atau 14 tahun, kultivasinya bisa meremehkan generasi yang lebih muda. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan tetap tidak bergeming. Pada saat ini, para penguasa suci juga tergerak. Mereka tidak bisa tenang dan semua memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Munculnya Raja Suci yang tak tertandingi dari keluarga Ji yang sudah cukup untuk membuat semua tanah suci takut. Jika mereka menghasilkan fisik orang suci yang sukses besar di masa depan, mereka bisa menantang kaisar kuno. Bagaimana mungkin tanah suci lainnya bisa bertahan dengan hal itu? Selain itu, begitu Ye Fan berhasil menerobos, klan Feng dan keluarga Jiang pasti akan membentuk aliansi pernikahan. Pada saat itu, keseimbangan antara tanah suci akan benar-benar rusak. 4 dinasti abadi besar di benua tengah dan 100 agama semuanya telah mengirim tokoh-tokoh besar untuk menghadiri upacara tersebut. Pada saat ini, mereka semua terguncang. Ini benar-benar musuh yang tak tertandingi dari keturunan mereka. Ye Fan tidak memiliki diri sendiri dan menyendiri dari dunia. Tidak peduli seberapa berisiknya dunia luar, dia tetap tidak tergerak. Setiap daun dari pohon teh pemahaman Dao berbeda. Mereka semua memiliki kegunaan yang tak terbayangkan yang memungkinkan Ye Fan memasuki dunia misterius. Dunia kecil itu hidup dan nyata. Dia duduk tinggi di langit dengan diagram kekacauan primal yin yang berputar. Dia seperti dewa yang membelah dunia, menghadap ke sungai dan gunung di bawahnya seolah-olah dia menerima pemujaan semua makhluk hidup. Swiss. 4 daun melesat ke atas. Beberapa seperti batu giok putih sementara yang lain tampak seperti emas. Daun-daun itu berkilau dan menyilaukan saat melayang di udara. Bas. Boom. Kolam transformasi naga melonjak. Semua asal ilahi sedang dimurnikan, bergegas menuju Ye Fan yang terukir di kehampaan, memasuki tubuhnya. Seluruh tubuhnya berkilau, dan bahkan rambut-rambut halus di permukaan tubuhnya bersinar. Pembersihan dagingnya adalah transformasi yang terlihat. Tubuhnya menjadi semakin sempurna, tembus cahaya seperti kristal. Fluktuasi kehidupannya yang kuat menjadi semakin menakutkan. Ya, setiap detak jantung Ye Fan seperti detak genderang ilahi, dan mengguncang gendang telinga orang lain sampai berdengung. Itu bisa dikatakan mencengangkan. Selain itu, detak jantungnya semakin lama semakin keras. Buk, buk, buk. Itu bergema di seluruh langit dan bumi. Dia mengganti darahnya, meregenerasi daging dan darahnya. Semua orang terkejut. Ye Fan menumpahkan tubuh fana dan menukar tulang-tulangnya. Cangkang dagingnya akan segera berubah. Ini adalah pertanda untuk menerobos. Boom. Kolam transformasi naga bergoyang saat Ye Fan memandu energi esensi yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya. Tubuhnya menjadi lebih gemilang, seolah-olah seorang penguasa abadi telah turun ke dunia ini. Selama proses ini, cahaya ilahi membumbung tinggi ke langit. Jumlah genesis Ki yang sangat besar tidak dapat disegel dan diserap sama sekali. Itu menerangi seluruh dunia. Swiss. Makhluk emas kecil yang nakal berubah menjadi garis emas dan muncul di langit seperti pencuri. Ia menyerap genesis Ki dengan cara yang hampir memabukkan. Ulat sutra ilahi muncul. Ia menghabiskan banyak usaha untuk membebaskan diri dari biarawati kecil berbaju putih. Ia meluncur dan menyedot genesis Ki seperti ikan paus. God King berjubah putih juga berada tinggi di langit. Dia saat ini menggunakan kuali ilahi api Li untuk menghancurkan formasi Kaisar Agung. Dia dengan acuh tak acuh melirik ulat sutra ilahi. Makhluk emas kecil itu langsung ketakutan. Kemudian, ia mengedipkan matanya yang besar dan menampilkan penampilan yang menyedihkan, seolah-olah ia memohon untuk tinggal di sini. Dewa tertinggi tidak lagi memperhatikannya. Dia mengaktifkan kuali ilahi api Li dan terus melawan formasi pembunuhan Kaisar Agung. Dia secara bertahap menghapus genesis Ki di udara. Makhluk emas kecil itu sepertinya telah diampuni. Ia memasuki genesis Ki dan terus menyerapnya ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Ia sangat mabuk.
Bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya yang besar. Ulat sutra ilahi. Banyak orang berteriak karena terkejut. Mereka tiba-tiba teringat bahwa itu juga membutuhkan sejumlah besar Genesis Ki untuk berubah. Itu sangat mungkin menjadi pemenang besar lainnya hari ini. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Energi ungu melingkar. Itu menutupi langit seperti awan iblis, menyembunyikan bintang dan bulan dan memutuskan energi spiritual dunia. Itu sangat menakutkan dan mengerikan. Astaga, tangan yang menembus kehampaan adalah seorang ahli puncak. Semua orang terkejut. Akhirnya ada sosok kuat yang mengambil tindakan dan melancarkan serangan untuk membunuh Ye Fan. Bang! 4 tetua dari klan angin mengambil tindakan. Salah satu dari mereka melawan langit dan menyerang ke arah langit, bertabrakan dengan tangan ungu besar. Dia memuntahkan seteguk darah dan segera jatuh. Dia terluka parah. Ekspresi semua orang yang hadir berubah. Dong! Raja Merak mengambil tindakan. Dia bergegas ke celah besar di kekosongan dan meludahkan Primal Chaos Precious Imprint, menyerang ke bawah. Sebuah suara keras terdengar. Tangan ungu besar itu dipaksa mundur. Itu menghilang dalam sekejap mata, lenyap tanpa jejak. Roar! Tiba-tiba, beberapa retakan besar muncul. Tidak ada yang membantai jalan keluar, tetapi suara gemuruh yang menakutkan terdengar. Seolah-olah puing-puing meruntuhkan awan, seolah-olah ombak besar menghantam langit. Suara itu sangat memekakkan telinga, seolah-olah bisa menghancurkan sungai dan gunung. Di kejauhan, beberapa orang jatuh terlentang, darah mengalir dari 7 lubang mereka, nyawa mereka dalam bahaya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya suara gemuruh ini. Tangan Taois naga merah membentuk jejak, mengisolasi kolam transformasi naga di dalam dunia kecil untuk mencegah gelombang suara masuk. Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat mundur untuk menyaksikan serangan tubuh ilahi. Mereka tidak ingin terjebak dalam bencana. Peacock Tile, Raja Naga Banjir Hijau, dan tetua klan angin semuanya melepaskan serangan ke arah retakan besar di luar angkasa, menghentikan gelombang suara dan menenangkan langit dan bumi. Mengganggu terobosan tubuh dewa bahkan lebih ganas daripada membunuhnya. Banyak orang menghirup udara dingin, segera memahami maksud dari mereka yang tersembunyi dalam kegelapan. Para pembudidaya paling benci diganggu saat menerobos. Menyia-nyiakan semua upaya mereka sebelumnya adalah masalah kecil, tetapi kemungkinan besar mereka akan menjadi setengah lumpuh, tidak dapat berkultivasi sejak saat itu. Orang yang tersembunyi sudah punya rencana. Dia ingin menghentikan Ye Fan saat dia menerobos dengan harga serendah mungkin, benar-benar melumpuhkannya dan mencegahnya berkultivasi selama sisa hidupnya. Swoosh! Raja ilahi tertinggi akhirnya menghapus rune formasi Kaisar Agung, tapi dia tidak berani ceroboh. Orang yang tersembunyi kemungkinan besar memiliki rencana cadangan, dan dia bahkan berjaga-jaga terhadap senjata suci yang ekstrim. Puff, puff. Daun pohon teh pemahaman berubah menjadi debu satu demi satu. 4 cahaya ilahi memasuki tubuh Ye Fan, terjalin ke dalam banyak pola bawaan, membuatnya semakin ilahi. Sementara itu, dunia kecil ini menjadi semakin jelas, seperti ruang nyata dan bukan hanya sebuah fenomena. Pada saat ini, Ye Fan tidak bergerak. Tubuhnya seperti lapisan 7 warna, jernih dan tanpa celah. Banyak esensi spiritual dan sinar ilahi yang tak ada habisnya membaptis tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Apa fenomena tubuh orang suci itu? Apakah itu tanah yang murni seperti Raja Ilahi? Tidak, itu lebih seperti kombinasi dari beberapa fenomena. Mereka belum terbentuk. Bintang-bintang bersinar di langit biru, tanah dan pegunungan yang indah, teratai hijau yang kacau, diagram yin yang tentang kehidupan dan kematian, Raja Abadi turun ke 9 surga. Ada bayangan dari fenomena kuno yang menakutkan ini. Fenomena menakutkan seperti apa yang akan terbentuk. Semua orang berdiskusi dengan lembut dan memperhatikan dengan seksama. Tiba-tiba, detak jantung Ye Fan semakin cepat. Genesis kita berujung dari kolam transformasi naga memasuki tubuhnya, dan dia bersinar terang. Wosh! Dia benar-benar mulai terbakar. Api ilahi membumbung tinggi ke langit, dan tubuhnya hampir transparan. Organ-organ dalam dan tulang-tulangnya hampir dapat terlihat. Semua pori-pori di tubuhnya mengeluarkan darah, dan seluruh tubuhnya berwarna merah terang. Api yang berkobar membakar dan menguapkan cairan segar, dan bau darah menyerang hidung semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa dia terbakar? Apakah dia akan berubah menjadi abu? Tidak, ini adalah kelahiran kembali yang sebenarnya. Generasi tubuh, keberhasilan awal dari tubuh suci, dia benar-benar akan memasuki alam rahasia 4 alam ekstrim. Orang-orang sangat terkejut. Darah di tubuh Ye Fan terus mengalir keluar melalui pori-porinya, dan darah baru dengan kecemerlangan muncul di tubuhnya, yang bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Retak.
Tiba-tiba, semua orang mendengar suara tulang patah lagi. Mereka samar-samar bisa melihat tulang-tulang di tubuhnya yang seperti kaca 7 warna hancur dan kemudian tumbuh lagi. Pop! Tubuh Yevan yang berkilau juga patah, seperti batu giok yang indah retak. Kemudian, organ-organ internalnya berguncang, dan persendiannya berderak. Semuanya terlahir kembali. Kolam transformasi naga diwarnai merah, dan api ilahi melingkupinya. Dia sepertinya terlahir kembali dari api. Setiap tulang, setiap inci daging dan darah, termasuk rambutnya, digantikan. Ini terlalu kejam. Rasa sakit seperti apa yang dialami oleh transformasi tubuh orang suci. Ini bukan kesengsaraan, tapi kelahiran kembali. Saya pikir banyak orang yang bersedia memilikinya. Yevan menggunakan esensi asal ilahi untuk membersihkan tubuhnya, mengubah tulang dan darahnya terus-menerus. Tubuhnya terlahir kembali, dan dia menjadi sangat kuat. Dia melepaskan cangkang daging aslinya dan meregenerasi dirinya sendiri. Tiba-tiba, orang-orang dalam kegelapan mengambil tindakan. Kehampaan runtuh terus-menerus seperti samudera yang luas, naik dan turun dengan keras. Tidak diketahui berapa banyak karakter tingkat atas yang mengambil tindakan, tapi bagian dunia ini terkoyak. Suaranya seperti guntur, mengguncang segala arah, dan semua kehidupan antara langit dan bumi padam. Raja ilahi mengambil tindakan. Tatapannya bagaikan kilat, menyapu seluruh dunia. Semua area yang retak segera tertutup, dan kehampaan kembali seperti semula. Itu segera menjadi damai. Boom! Tiba-tiba, tubuh Yevan bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia jatuh ke belakang, seluruh tubuhnya bersimbah darah. Energi asal dewa yang tak ada habisnya di kolam transformasi naga meletus seperti tsunami, mengirimnya terbang. Astaga, apa yang terjadi? Apakah terobosan tubuh orang suci gagal? Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raja ilahi, Taois naga merah, dan Raja Merak juga terkejut. Bang! Yevan membalikkan badan dan duduk, menutup matanya lagi. Dia menarik sejumlah besar Genesis Ki, dan suara Dao Agung di tubuhnya terus berlanjut. Tidak bagus, tidak ada banyak asal dewa yang tersisa di kolam transformasi naga. Sesepuh klan Feng berseru. Namun, pada saat ini, tubuh Yevan telah menyelesaikan transformasinya. Ini adalah kelahiran kembali yang sebenarnya. Boom! Dia tiba-tiba berdiri, dan langit bergetar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit berbintang, rambutnya yang berantakan beterbangan. Tubuh barunya berkedip-kedip, dan aura yang kuat meledak. Boom! Namun, pada saat ini, petir ungu turun dari langit, menyambar ke arahnya. Ini adalah kesengsaraan surgawi. Semua orang berseru. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa turun setelah memasuki 4 alam rahasia ekstrim? Semua orang tercengang. Petir turun dari 9 langit, menyambar ke arah Yevan. Dia berdiri di sana dengan bangga, menghadap petir ungu. Boom! Petir pertama turun. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip, dan dia dengan paksa menahannya, tidak terluka. Boom! Kesengsaraan surgawi yang kedua tidak lagi berupa kilatan petir. Itu berubah menjadi lautan ungu, kolam petir. Petir tak berujung menenggelamkan Yevan, dan dunia dipenuhi dengan cahaya ungu. Ini adalah lautan petir, sangat menakutkan. Sejak zaman kuno, terlepas dari beberapa monster yang menentang surga, saya belum pernah mendengar ada orang yang dihentikan oleh kesengsaraan surgawi saat mereka menerobos. Terobosan tubuh orang suci benar-benar mengalami kesengsaraan surgawi, dan tampaknya itu adalah jenis yang sangat menakutkan. Kaisar Hitam berteriak dalam kegelapan, "Nak, jika kamu bisa menahannya, akan ada banyak manfaat." Saat itu, Kaisar Agung Wu Xi sering disambar petir. Selama Anda tidak mati, Anda tidak perlu takut menjadi musuh dunia di masa depan. Chapter 410 Kesengsaraan Surgawi dan 4 Kutub. Ini adalah lautan petir. Pancaran listrik melonjak ke bawah. Guntur itu seperti air pasang, menghancurkan segalanya. Kilatnya tak tertandingi, memenuhi dunia dengan hamparan ungu. Hong! Guntur itu seakan-akan akan meledak di gendang telinga semua orang dan menghancurkan jiwa mereka. Guntur itu menghubungkan langit dan bumi, sangat luas. Seolah-olah Bima Sakti dari 9 langit tercurah ke bawah, seolah-olah ada jutaan bintang besar yang menghantam. Kehampaan itu hancur berantakan, menjadi sangat compang-camping. Namun, itu akan segera tenggelam, karena cahaya petir terlalu gemerlap. Petir yang menyilaukan memenuhi setiap inci ruang. Hong! Guntur yang dahsyat mengejutkan dunia. Petir ungu melonjak seperti air pasang, melonjak dengan keras. Ini adalah dunia petir yang dapat menghancurkan segala sesuatu. Semua orang terkejut, darah mereka mengalir dingin. Saat Yevan menerobos, kesengsaraan surgawi turun, menghentikan langkahnya.
Itu mengejutkan semua orang. Bahkan dari kejauhan, itu sudah sangat menakutkan. Semua orang sulit membayangkan kesengsaraan seperti apa yang dialami Ye Fan di Lautan Ungu. Mereka semua membuka mata ilahi mereka untuk menonton. Lautan petir berwarna ungu menenggelamkan kolam transformasi naga, mewakili kehendak langit dan bumi. Itu bisa melenyapkan semua makhluk di dunia ini, membuat jiwa seseorang bergetar tak terkendali. Tubuh Ye Fan berada di Lautan Ungu. Dagingnya terkoyak, dan tubuhnya hangus hitam. Darah emas samar mengalir keluar. Dia telah menderita luka yang tak terbayangkan. Meskipun dia terluka parah, darah dan ki-nya melonjak. Dia tidak menurun sedikit pun, malah mengangkat kepalanya ke arah langit dan melakukan semua yang dia bisa untuk melawan. Semua orang merasa ngeri. Daging dari tubuh orang suci terlalu menakutkan. Jika itu adalah orang normal, satu sambaran petir akan mengubahnya menjadi abu, namun dia melawan di Lautan Ungu. Hong! Gelombang petir lainnya turun. Itu sangat ganas, mengubur Ye Fan di bawahnya. Tidak diketahui berapa banyak petir yang menyambar tubuhnya. Darah emas samar memercik ke segala arah, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara gabeng-gabeng. Ini terlalu menakutkan. Makhluk apapun akan hancur berantakan. Sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang mengalami kesengsaraan surgawi saat menerobos. Fisik orang suci sebanding dengan monster yang menentang surga. Sementara itu, yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa Ye Fan tidak hancur berantakan. Dia menanggung semuanya dan masih berdiri di lautan petir, pantang menyerah dan ulet. Kesengsaraan surgawi jarang terlihat sejak zaman kuno, tapi semua orang tahu tentang hal itu. Mereka semua telah mendengar desas-desus bahwa orang luar tidak dapat membantu sama sekali, atau jika tidak, itu akan menarik kesengsaraan petir yang lebih besar. Jika mereka melakukan itu, mereka tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Ye Fan, tetapi mereka juga harus menderita kesengsaraan surgawi yang besar yang tidak akan berhenti sampai mereka mati. Petir menyambar. Bahkan seseorang sekuat tubuh fisik Ye Fan pun compang-camping. Itu hampir menusuknya. Banyak luka yang memperlihatkan tulang-tulangnya, dan banyak darah keemasan pucat mengalir keluar. Ini adalah 9 kata kesengsaraan surgawi. Semua orang terkejut. Gelombang pertama kesengsaraan surgawi Ye Fan adalah petir yang terbentuk dari 9 petir, dan dia dengan paksa menahannya dengan tubuhnya. Kesengsaraan surgawi kedua adalah Lautan Ungu ini. Ada total 9 gelombang petir, dan dia baru saja mengalami 3 atau 4 di antaranya. Hampir tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melewatinya. Kaisar Hitam berteriak dalam kegelapan, "Anak nakal, kamu harus bertahan." Pembaptisan kesengsaraan petir jarang terjadi sejak zaman kuno. Ada banyak manfaat untuk berkultivasi di masa depan. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki energi sama sekali, dan dia tidak bisa terganggu. Sedikit kecerobohan akan mengubahnya menjadi abu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa sakit. Petir telah menembus banyak bagian tubuhnya. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan dimusnahkan sejak lama, dan bahkan tidak ada abu yang tersisa. Boom! Gelombang petir lain tiba, dan langit dan bumi bergetar. Cahaya ungu yang tak berujung melingkupi dirinya, menembus langit dan bumi seperti naga yang mengejutkan dunia yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke langit. Kuali Kimiriat melayang naik turun di atas kepala Ye Fan, mengalami kesengsaraan petir bersamanya. Dia dihantam oleh lautan ungu, meninggalkan garis-garis pola bawaan yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang menahan napas dan menyaksikan dalam diam. Yang kelima, yang keenam. Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Ye Fan sangat dekat dengan gelombang petir ke-9. Dia sebenarnya akan menyerang melaluinya. Semua orang sangat terkejut. Gelombang petir ke-9 tiba sesuai jadwal. Petir menyambar dalam puluhan ribu garis, dan warna ungu menjadi satu-satunya hal di antara langit dan bumi. Ye Fan seperti bebek dalam tsunami saat dia tenggelam dalam sekejap. Boom! Petir yang tak berujung dan cahaya ilahi yang berkobar membuat langit dan bumi seterang siang hari. Sangat menyilaukan seperti api yang tak terbatas membakar dan meruntuhkan kehampaan. Bas! Dang! Sebuah suara gemetar terdengar. Kuali yang terbuat dari miriat ki jatuh ke tanah dan memecah keheningan. Semua orang bingung dan tidak tahu apakah Ye Fan masih hidup atau mati. Di samping kolam transformasi naga, sesosok tubuh yang benar-benar hitam dan tidak ada bedanya dengan arang. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Dia melewati kesengsaraan surgawi. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tubuhnya telah mengering. Ini adalah kematian tubuh orang suci. Banyak orang yang berdiskusi, dan itu berisik. Semua orang merasa bahwa tubuh yang hangus telah kehilangan vitalitasnya. Bang!
Ye Fan langsung jatuh ke bawah. Tubuhnya yang hangus seperti arang yang telah mengalami kesengsaraan api dan hampir busuk. Dia sudah mati. Dia benar-benar gagal. Kutukan tubuh orang suci tidak bisa dipatahkan. Setelah ratusan ribu tahun, tidak ada satupun pengecualian. Dia begitu dekat dengan kesuksesan, namun dia meninggal begitu saja. Langit dan bumi gempar. Ada yang bersimpati, dan ada pula yang bersukacita atas kemalangannya. Reaksi setiap orang berbeda, dan banyak kekuatan besar menghela napas lega. Pop! Tiba-tiba, suara ringan terdengar dari kolam transformasi naga. Tubuh seperti arang itu bergerak sedikit. Ye Fan perlahan berdiri. Meskipun tubuhnya hitam pekat, matanya sangat jernih dan dipenuhi dengan cahaya ilahi. Setelah itu, suara sesuatu yang pecah terdengar. Permukaan tubuhnya retak, dan lapisan kulit tua yang hangus jatuh. Berkilau dan tembus cahaya, daging baru muncul. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Dia dibaptis oleh guntur dan kilat dan memperoleh kehidupan baru di Laut Ungu. Tubuhnya pasti menjadi lebih kuat. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan akan bisa melewatinya. Kulit tua yang hangus berdesir dan rontok. Tubuh baru Ye Fan, yang telah bermandikan guntur dan kilat, berkedip-kedip dengan kemegahan yang berharga. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang besar. Matanya jernih, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia mengenakan jubah putih, dan dia tampak seperti makhluk abadi yang dihidupkan kembali. Semua orang tertegun. Fisik orang suci itu tidak terluka. Apakah ini berarti dia telah berhasil menerobos? Ye Fan merasakan perubahan pada tubuhnya. Tubuh fisiknya pasti telah berhasil menerobos, tetapi dia tidak dapat menunjukkan fenomena apapun. Dia merasa ada sesuatu yang hilang. Mengapa seperti ini? Apakah kutukannya belum dipatahkan? Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri dan mengepalkan tinjunya. Esensi hidupnya seperti lautan, dan dia memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, tetapi mengapa dia tidak merasakan rasa harmoni yang alami? Setelah memasuki 4 alam rahasia yang ekstrim, dia akan memahami tatanan langit dan bumi. Tubuhnya akan tercetak dalam kehampaan, dan akan ada segala macam perubahan ajaib, tetapi dia tidak bisa merasakannya. Itu benar, indera ilahi saya. Ye Fan mengerti. Dia tidak mengeluarkan dao besar, jadi dia tidak mengalami apa-apa. Baru saja, semuanya dialami oleh tubuh fisiknya. Indera ilahi belum menerima baptisan kesengsaraan surgawi, jadi tidak bisa menjadi satu. Weng! Tiba-tiba, jantung semua orang berdebar-debar, dan mereka merasa seperti tercekik. Mereka hampir tidak bisa bernapas. Semua orang diliputi keterkejutan, dan mereka hanya bisa menatap ke langit. Guntur bergemuruh, dan seolah-olah ada pasukan yang luar biasa menyerbu ke bawah. Makhluk emas kecil itu segera menyelinap pergi seperti gumpalan asap. Anak nakal, hati-hati. Kaisar Hitam diam-diam berteriak, kamu telah mengalami nasib buruk selama 8 kehidupan. Kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan. Pasti akan ada 5 tahap, dan setiap tahap akan ada 9 kesengsaraan kecil. Juga, mata Ye Fan dipenuhi dengan semangat saat dia menatap langit berbintang. Dia telah mengalami 2 tahap, total 18 kesengsaraan kecil. Dia belum menyelesaikan kesengsaraan itu. Boom! Petir menyambar. Kali ini, bukan lautan petir, tetapi 9 bayangan. Mereka terjalin dengan listrik seolah-olah mereka adalah 9 dewa. Apa itu? Bagaimana mungkin ada makhluk di dalam petir? Semua orang tercengang. 9 sosok terbentuk dari petir. Beberapa berbentuk seperti tubuh manusia, beberapa seperti naga sungguhan, dan bahkan ada beberapa yang terlihat seperti burung, binatang buas, ikan, dan serangga. Mereka semua berbeda. Mungkinkah langit dan bumi yang agung ini benar-benar memiliki kehendak? Dewa-dewa yang abadi telah lahir. Banyak pembudidaya diliputi keterkejutan. Mereka bukanlah dewa, melainkan terbentuk dari jalinan kekuatan petir. Itu adalah jenis kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Seorang penguasa suci berbicara dengan suara yang tenang. Semua jenis teks kuno memiliki penjelasan yang berbeda. Orang bijak kuno percaya bahwa kesengsaraan petir lahir dari hubungan antara surga dan manusia, dan bahwa hal itu berkaitan erat dengan orang yang mengalami kesengsaraan. Sementara semua orang berdiskusi, Ye Fan telah lama tenggelam dalam kesengsaraan yang lebih besar. Dia terjerat dengan salah satu bayangan, dan seolah-olah dia sedang bertempur dalam pertempuran besar. Kali ini, tidak hanya tubuh fisiknya yang mengalami kesengsaraan, indera ilahi juga bergegas keluar untuk menerima baptisan cahaya kilat. Dia menahan rasa sakit yang hebat yang hampir membuatnya hancur. Sosok manusia pertama akhirnya dihancurkan, tetapi suara keras kedua terdengar. Kali ini, itu adalah burung Phoenix ilahi yang membawa petir merah saat menukik ke bawah.
Petir yang telah berubah menjadi makhluk hidup memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jauh lebih menakutkan daripada lautan petir. Ye Fan dilindungi oleh burung Phoenix ilahi. Indera sucinya yang kuat ditempa, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala-nyala yang hampir membakar. Dia merasakan sakit yang tak tertandingi, tapi dia menahannya. Yang ketiga, yang keempat. Sosok-sosok yang seperti dewa bergegas datang satu demi satu. Akan ada 9 kesengsaraan. Tubuh fisik dan akal budi Ye Fan akan mengalami kesengsaraan pada saat yang sama. Jika dia bertahan dan tidak mati, maka dia akan mengalami pembaptisan yang mirip dengan kelahiran kembali. Jika dia tidak bisa menahannya, maka dia akan dihancurkan selamanya. Pada saat yang sama, kuali miliknya juga menerima dampak dari semua ini. Semakin banyak pola bawaan yang tertinggal di permukaannya. Hong, suara keras terakhir terdengar. Sosok ke-9 yang seperti makhluk abadi bergegas turun, membuat Ye Fan terbang. Kemudian, dengan cepat menyusul, dan petir tak berujung menenggelamkannya. Dia ditelan ke dalam mulut Raja Abadi. Semua orang berteriak karena khawatir, menonton dengan gugup. Raja Abadi terbelah, petir benar-benar menghilang, dan dunia menjadi damai kembali. Rasa ilahi Ye Fan seperti matahari keemasan, sangat cemerlang. Setelah mengalami baptisan kesengsaraan petir, indera ilahi jelas berbeda. Ada aura yang dekat dengan dewa. Ye Fan mengerti. Ini memang masalahnya. Indera keilahiannya menangkap lintasan dao di dalam petir. Dengan benih bodi di tangan, dia memahami banyak hal. Dia merasa bahwa dia akan sepenuhnya menerobos 4 alam rahasia yang ekstrim. Anak nakal, hati-hati. Petir kekacauan primitif yang tidak masuk akal telah tiba. Kaisar Hitam berteriak dengan khawatir. 9 petir besar turun dari langit, dan di dalam setiap petir terdapat untaian energi kekacauan primitif. Itu membuat orang merasakan aura penciptaan langit dan bumi. Itu benar-benar petir kekacauan primal. Meskipun itu hanya seutas, itu masih sangat menakutkan. Sebelum kaisar kuno yang hebat menyempurnakan senjata suci mereka, mereka akan selalu membaptis benda suci dengan petir kekacauan primitif yang tak ada habisnya. Banyak tokoh generasi yang lebih tua merasa iri. Menggunakan 9 helai energi petir kekacauan primal untuk memurnikan senjata pasti akan memiliki kegunaan menakjubkan yang tak ada habisnya. Itu bisa meningkatkan kualitas senjata ilahi. Namun, Ye Fan ingin menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya. Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Kesengsaraan macam apa yang akan terjadi? Boom! Sambaran petir pertama menyambar, hampir menghancurkan tubuh Ye Fan berkeping-keping. Untaian energi petir kekacauan primitif di dalamnya terlalu menakutkan. Dia meneteskan darah, dan tulang-tulangnya berderak. Indera keilahiannya hancur, dan kuali itu penuh dengan tanda. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dan dia hampir pingsan. Dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, tekad Ye Fan seperti besi. Rasa ilahi dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi pagoda kuno. Itu menyerap untaian energi kekacauan primitif dan dengan cepat menyempurnakannya. Jejak Dao. Pola dao besar bawaan diproduksi dalam energi petir kekacauan primal, membuat tubuh dan pikirannya jernih. Kemudian, luka-lukanya dengan cepat pulih seolah-olah dia terlahir kembali dari abu. Boom! Sambaran petir kedua turun dan hampir meledakkannya menjadi beberapa bagian. Namun, pada akhirnya, ia masih bisa bertahan. Boom! Petir kekacauan primal ketiga turun. Ye Fan meraung ke arah langit. Tubuhnya, indera ilahi, dan kuali semuanya bergetar saat mereka menghadap ke langit. Saat petir ketujuh turun, tubuh Ye Fan hampir tercerai-berai. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Itu lebih menakutkan daripada semua kesengsaraan petir yang dia alami di masa lalu. Tulang putihnya tebal, dan darah keemasannya yang samar hampir mengering. Namun, dia masih mengumpulkan indera ilahi dengan susah payah. Itu berubah menjadi lonceng dan memperbaiki untaian energi kekacauan primal di tempatnya, memungkinkannya untuk bersirkulasi di antara indera ilahi, tubuh, dan kuali. Boom! Petir ke-8 turun. Luka Ye Fan menjadi lebih parah. Dia hampir berubah menjadi daging cincang, dan sebagian besar tulangnya hancur. Namun, dia masih bertahan. Rasa ilahi yang hancur berkumpul dan berubah menjadi kuali. Itu menyegel untaian energi kekacauan primal dan memahami jejak dao yang hebat. Ia menggunakannya untuk memperbaiki tubuh dan indera ilahi, dan pada saat yang sama, membersihkan kuali energi miriat. Akhirnya, petir kekacauan primal terakhir turun, menembus tubuh Ye Fan di banyak tempat. Dia hampir hancur menjadi beberapa bagian. Namun, dia mengatupkan giginya dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Dia tidak pingsan.
Rasa ilahi berkumpul kembali dan berubah menjadi sosok seperti Raja Surgawi. Sosok itu bersinar dengan cemerlang, dan setelah dilihat lebih dekat, itu adalah dirinya sendiri. Indera ilahi berubah menjadi sosok seperti Raja Surgawi. Ia duduk bersila di dalam kehampaan dan memeluk untaian energi kekacauan primal. Ia menerima makanan, dan terus pulih dan menguat. Retak, retak, retak. Tulang Yevan retak, dan tubuhnya mulai pulih. Rasa ilahi itu seperti matahari keemasan. Pancarannya mengalir ke langit, dan tergantung di depan dahinya. Sementara itu, kuali energi Miriat menggantung di atas kepalanya. Benda itu bergoyang-goyang ke atas dan ke bawah, mengirimkan untaian energi kuning yang misterius. Tampak berkabut, dan penuh dengan dao yang luar biasa. Swoosh! 9 helai energi kekacauan primal berputar-putar di sekitar tubuh Yevan seperti 9 naga kecil yang terus menari. Kemudian, mereka memasuki lautan kesadarannya, dan akhirnya memasuki kuali. Pada saat ini, aura era purba memenuhi udara. Seolah-olah dunia sedang diciptakan, dan itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Tubuh dan pikirannya damai, dan ada kedamaian dan kekosongan. 9 helai energi kekacauan primal semuanya mengandung jalan dao agung. Yevan terus memahaminya, dan kemudian dia mulai memurnikan 9 energi. Indera ilahinya berubah menjadi Raja Surgawi yang sedang duduk, mengambang di depan dahinya. Kuali tergantung di atas kepalanya, dan tubuhnya duduk di kehampaan. Bas! Kehampaan itu bergetar. Yevan mencetak dirinya di dunia, dan dia menjadi satu dengan kehampaan. 9 helai energi kekacauan primal semuanya meleleh, dan mereka menjadi satu dengan dia dan kuali. Swoosh! Yevan membuka matanya. Dia tahu bahwa dia telah memasuki alam rahasia 4 ekstrim, dan dia telah berhasil menerobos. Jubah putihnya berkibar, rambut hitamnya menari, dan matanya jernih. Dia diam-diam berdiri di dunia ini, dan ada perasaan yang sama sekali berbeda. Di mana kesengsaraan kelima? Yevan menatap langit malam, dan dia masih tidak melihatnya turun.